Mantap. Halo guys, jadi sekarang aku sudah berada di depan kantor pos besar Kota Tegal. Kalian penasaran nggak di dalam kantor pos besar Kota Tegal ada apa aja? Kalau penasaran, yuk ikuti aku terus. Apaan tuh? 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 Lalu kita memasuki pintu utama kantor pos. Kita melakukan scan barcode Peduli Lindungi karena kita masih di masa pandemi. Kantor pos juga mengikuti protokol kesehatan. Bangunan ini dulunya dipergunakan sebagai tempat untuk mengirim surat kepada kerabat atau teman yang jauh. Ada beberapa formulir untuk transaksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan di sebelah tempat formulir ada kotak pengambilan surat setelah kita memasukkan surat di depan tadi. Dan surat diambil petugas kantor pos untuk diproses dan dikirim ke tempat tujuan. Kantor pos juga mendapatkan penghargaan dan ada ketentuan syarat tersendiri. Terdapat beberapa loket, dimulai dari loket 8, loket 7, loket 6, loket 5, dan seterusnya. Dan ini selanjutnya adalah kegunaan dari loket-loket tersebut. Kegunaan loket kantor pos. Loket 1-6 bisa digunakan untuk layanan surat, mengirim paket, tagihan pajak, bayar listrik, dan lain-lain. Loket 7 digunakan untuk bayaran pensiunan dari Taspen, dan yang bersangkutan semua di sini, dan digunakan hanya sebentar. Akhirnya loket ini mati, jarang digunakan kembali. Sedangkan loket 8 sementara ini tidak digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan kantor pos. Menurut para pekerja, penjelasan tentang ruang misterius kantor pos. Aku sampai membaca ya, jadi dulu ini untuk menyimpan perangkat-perangkat untuk kiriman yang untuk telegram dan teleponnya. Ya kalau untuk sekarang sudah nggak ada apa-apanya, udah kosong lah. Wawancara menurut Ketua Pemimpin Kantor Pos Kota Tegal. Saya Teddy Kurniawan sebagai pemimpin Kepala Kantor Pos Tegal, dan saya mulai duduk sebagai pemimpin Kantor Pos Tegal mulai Februari 2020. Awal berdirinya Kantor Pos Tegal sebelumnya memang itu didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Seiring perkembangan waktu, Pos Indonesia beberapa kali mengalami perubahan status, mulai dari jabatan PTT, Pos, Telegram, dan Telepon. Kemudian tahun 1965 menjadi perusahaan negara pos dan giro. Kemudian tahun 1978 menjadi perusahaan perum.
selama 17 tahun berstatus sebagai Perum. Kemudian Juni tahun 1995 menjadi PT dengan nama saat ini PT Pos Indonesia. Untuk saat ini benda-benda yang sejarah yang ada di kantor pos Tegal, yang ada tang plombir, mesin tik, cap tanggal, alat gancu, sepeda ontel yang lama, itu saat ini kami masih ada. Kemudian ada ruangan khusus di atas vestibul, itu memang sebagai tempat mesin telegram dulunya. Kami dalam merawat benda-benda sejarah maupun bangunan yang ada saat ini, kami memang dari teman-teman kantor pos sendiri, kita mewajibkan seminggu sekali untuk menjaga kebersihan, baik itu dari alat-alatnya, mungkin bangunannya. Yang saat ini yang kita sudah lakukan pengecetan ulang. Kami melayani masyarakat buka mulai pukul 07.30 sampai 20.00. Itu hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu buka pukul 07.30 sampai 20.00. Dan itu dilanjutkan oleh agen pos dari hari Senin sampai hari Sabtu 24 jam non-stop. Khusus hari Minggu kami buka mulai pukul 07.30 sampai 14.00, kemudian dilanjutkan agen pos sampai 24 jam non-stop. Untuk perkembangan saat ini, kami dari kantor pos sendiri sudah mengikuti perkembangan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diinginkan. Kebutuhan saat ini yang diinginkan para pebisol, para pengirim kiriman, itu saat ini sebagian besar menginginkan adanya COD, cash on delivery. Saat ini kami memiliki teknologi yang itu untuk bisa memadai, bisa mengakomodir keinginan pelanggan, yaitu cash on delivery. Menurut YouTube Info Tegal, alat ini digunakan untuk memberi stempel jika surat sudah resmi atau surat dilegalkan untuk dikirim. Kantor Pos Besar Kota Tegal. Diperkirakan kantor pos besar Tegal dibangun sekitar tahun 1930-an yang digunakan untuk markas Angkatan Laut. Kemudian diserahkan kepada PTT pada tahun 1954 dan pada tahun 1961 PTT berubah menjadi perusahaan negara PN, Pos dan Telekomunikasi. Transportasi mengirim surat zaman dulu. Sementara Kepala mengatakan kantor pos besar Kota Tegal, M. Anung Harjianto, mengatakan sejarah kantor pos pertama didirikan di Batavia, Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Seiring perkembangan waktu, Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jawatan PTT, Pos Telegraf dan Telepon, kemudian menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi, PN Postel. Kemudian tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro, PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia, pungkasnya. Bagian-bagian kantor pos Kota Tegal dimulai dari bagian samping, bagian belakang, bagian dalam, bangunan kantor pos dulu, dan bangunan kantor pos sekarang.